Halo teman-teman, selamat siang. Berjumpa kembali di channel Ian Iwan. Nah, kali ini kita akan bahas kembali tentang layer edge, dan tentunya kalian sudah mengetahui tentang POH ya, Proof of Humanity. Nah, bagi teman-teman yang sudah mengerjakan dari POH atau Proof of Humanity-nya, tentunya kalian sudah melihat hasilnya saat ini. Dan apakah kalian sudah mengerjakannya, teman-teman? Nah, di sini teman-teman kita coba cek informasi langsung di sini teman-teman ya, dari websitenya langsung untuk layer edge. Di sini teman-teman itu wajib melakukan POH bagi teman-teman yang ingin eligible terakhir tanggal 25 April 2025. Nah, sekarang tanggal 26 teman-teman, dan tentunya teman-teman pastinya sudah melakukannya. Nah, tentunya bagi teman-teman yang belum, sepertinya itu untuk akun kalian itu sedang dikunci teman ya, untuk fase 1 fase 2 untuk poinnya. Nanti kalian mungkin akan bisa menerima informasi berikutnya untuk mengambil langkah verifikasi ulang. Nah, bagi teman-teman yang sebelumnya sudah mengerjakan untuk set kapas, dan tentunya itu sudah lolos satu aja teman ya, dan minimal untuk lolos itu minimal power of humanity-nya itu skornya 20% teman. Jadi skornya 20. Nah, jadi kalau sudah 20 minimal satu set kapas saja kalian kerjakan, itu sepertinya kalian sudah eligible. Nah, kalau kita cek di sini teman, untuk layer edge community is coming and on 25 April. Kita coba lihat detailnya. Nah, intinya kalian bisa cek di sini bagi teman-teman yang sebelumnya melihat untuk POH kalian, teman-teman. Nah, di sini ada FOH. Nah, di sini kalian coba cek apakah kalian sudah termasuk dari skor tersebut atau tidak, teman. Nah, kalau kalian cek di sini POH is no concluded. Nah, jadi kalian bisa cek untuk eligible dan tidak eligible-nya kalian pada bagian future pass, teman-teman. Nanti kalian bisa cek di sana apakah kalian termasuk dari eligible atau tidak, teman-teman ya. Dan di sini teman-teman untuk skor itu bisa kalian mendapatkan eligible bila mana skornya itu 20. Nah, di sini saya mendapatkan skor 200, teman-teman, dan sini minimal satu dari verification yang kalian kerjakan itu sudah komplit, yaitu dari exchange-nya, teman-teman ya. Misalnya OG Plate Pass must have a level 2 Binance KYC itu misalnya, teman. Dan intinya kalau kalian sudah mengerjakan satu aja exchange yang kalian sudah verifikasi melalui ZK Pass, tentunya kalian memiliki skor, teman ya. Skor yang diminta ini adalah skor yang ini, your prop humanity score is ini, teman-teman ya, yang 200 ini misalnya. Nah, kalau kalian mengerjakan satu, misalnya kalian bisa mungkin mendapatkan 20 sampai dengan 40-an. Kalau kalian mengerjakan sebagian atau beberapa lebih banyak, tentu akan menghasilkan humanity score yang lebih banyak. Nah, di sini kita langsung saja cek untuk future passes. Nah, di sini kita coba cek, teman-teman. Jadi kalau kalian cek pada bagian future passes, kalian akan melihat untuk eligible dan tidaknya kalian, teman ya. Tentunya bagi teman yang sudah memiliki human score, tentunya sudah elik, teman-teman. Dan kalau kita cek di sini seperti ini tampilannya. Nah, you are eligible for future passes. You passes POH with at least one attestation, so you are able to participate in the future pass. Stay tuned. Nah, di sini total node point. Nah, 3751628 kalau punya saya, teman-teman ya, itu adalah node point di fase pertama dan fase kedua. Nah, mungkin langkah berikutnya apa untuk fase future, fase ke depannya. Jadi di sini kita sudah layak untuk mengikuti dari fase ke depannya. Kita coba lihat beralih ke roadmap terlebih dahulu. Nah, kalau kalian referensikan dari road to mainnet-nya. Nah, setelah POH, apa untuk fase future-nya, future fasenya atau fase berikutnya. Nah, yang pertama kan dari aggregate modul, settlement modul, depnet, testnet. Nah, testnet ini seperti CLI maupun mining-mining yang kita lakukan kemarin itu, teman. Dan selanjutnya probability melalui ZK Pass. Nah, fase berikutnya adalah mainnet, teman. Jadi, ini adalah fase berikutnya, future pass. Jadi, kita layak untuk mendapatkan mainnet-nya. Nah, jadi di sini network expansion. Nah, ini untuk jaringan pengembangan. Jadi, sepertinya untuk langkah berikutnya adalah mainnet. Dan otomatis biasanya mainnet itu adalah TGE, dan tentunya kalau sudah TGE seharusnya ada airdrop-nya, teman. Tanya kapan itu mainnetnya, Bang? Nah, perkiraannya sih saya ini sekitar bulan-bulan depan lah, kalau bisa dibilang seperti itu. Mudah-mudahan saja, teman-teman. Karena di sini tidak ada untuk tanggal yang mencerminkan, tapi kita berharap aja untuk semakin
cepat teman-teman ya. Dan di sini bisa kalian lihat untuk POH telah berakhir. Sudah ada informasi resminya POH telah berakhir. Jadi teman-teman yang tidak mengerjakan dari set kapas sepertinya itu mengikuti dari fase berikutnya saat untuk penguncian. Nah, penguncian dari teman ya. Jadi penguncian dari fase 1 dan fase 2 itu akan dikunci karena kalian tidak mengerjakan dari set kapas, tentunya menunggu dari event atau langkah berikutnya seperti apa. Jadi kalian tinggal tunggu aja updatean berikutnya. Bagi teman yang tidak melakukan set kapas hari ini, tentunya bisa mendapatkan skor di kemudian hari. Nah, untuk yang mengikuti POH ini lebih dari 500.000 pengguna, namanya lebih dari 1 juta testimoni. Jadi cukup banyak yang mengikuti dari POH ini. Dengan 1 hari tersisa dalam POH, jaringan node Zcapas telah memproses 95 juta dan permintaan verifikasi 1 juta dan pengesahan berhasil dibuat oleh 300.000 plus pengguna layar EJ yang terverifikasi 1 juta plus pengesahan berhasil dibuat oleh 300.000 plus pengguna layar EJ yang terverifikasi. Teman-teman, itu poinnya. Kami bangga dengan skala dan dampaknya dan secara aktif meningkatkan kinerja untuk memastikan pengalaman yang lebih lancar bagi pengguna. Ini bukan sekedar uji coba, ini adalah gambaran pertama tentang seperti apa adopsi dunia nyata. Zetka TLS dibuat untuk itu. Wah, luar biasa ya. Ini sampai 95 juta diproses, luar biasa dari Zcapas nih. Nah, kalau kalian tidak mengerjakan POH, kalian akan mendapatkan tampilan seperti ini di dalam pengecekan tadi, teman ya. You didn't complete POH and won't be part of the initial drop. Jadi, kamu tidak melengkapi POH dan tidak akan bisa menjadi bagian dari airdrop pertama atau airdrop awal. If you are a genuine user who missed POH for any reason, you can still log your fase 1 and 2 point to stand another chance of being eligible for future fase and reward. Jadi kamu ini sebagai pengguna itu miss ya, atau setelahnya miss lah dari POH untuk alasan apapun, dan kamu masih bisa mengunci fase 1 fase 2 poinnya itu mendapatkan kesempatan eligible nantinya ke depannya ya. Intinya seperti itu. Jadi kalian bisa melakukan logging dulu ya. You have total, misalnya kalian memiliki total berapa, 1 jutaan atau sampai berapaan, itu kalian log now. Jadi kalian fungsinya itu sekarang posisinya terlog teman ya. Log total udah poin, jadi ini tidak bisa kalian dapatkan airdrop di awal. Seperti itu teman. Oke teman, jadi seperti itu teman-teman untuk penjelasan dari layar edge. Tentunya kalian bisa cek nanti untuk kelayakan kalian, apakah kalian termasuk eligible dalam POA atau tidak. Teman-teman ya, itu saja, sampai jumpa dan semoga video ini bermanfaat. Salam cuan dan tetap semangat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komennya. Bye-bye.